Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja ya. Ya, Pak. Mana tadi nih kamu? Oh, ini nih. Nah, analisis pengaruh media informasi tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan halal terhadap pemahaman pengelolaan wisata mengenai penerapan wisata halal. Pendidikan dan tingkat pengetahuan halal. Oh, tingkat pengetahuan halal. Ini ngomong-ngomong judul ini, apakah sudah ada yang meneliti sebelumnya, terutama mengenai pengetahuan halal ya? Karena kalau saya lihat ya judulnya ada yang agak-agak mirip ya dengan yang lain, tapi sebenarnya nggak masalah. Justru kalau di tataran S1 itu memang kita baru mengkonfirmasi teori aja gitu. Jadi bisa juga kita mengulang penelitian orang lain tapi dengan lokasi yang berbeda ya. Yang mana mungkin orang lain pernah melakukan penelitian sebelumnya dengan judul yang sama gitu ya, dengan apa? Variabel-variabel yang sama. Ini kuanti apa kuali ini? Ini kuanti. Kuanti ya. Kuantitatif. Oh. Latar belakang media informasi merupakan sarana kumpulan dan susunan suatu informasi yang bermanfaat untuk menerima informasi. Menurut Nurholis, media informasi dapat dimanfaatkan sebagai satu alat menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ini kalau menurut saya gini, langsung aja ke pengaruh dari media informasi gini. Kalau di sini kalau saya lihat ini masih pengertian ya, merupakan ya, adalah ya. Itu kan baru pengertian kan. Ini kalau kata ini media informasi adalah sarana kumpulan dan susunan suatu informasi gitu ya. Nah, ini malah jadi kayak mirip di bab 2. Yang mirip bab 2 yaitu tentang kajian pustaka. Ya. Mungkin lebih kepada ke peranan dari media informasinya. Media informasi. Ya, jadi misalkan gini, media informasi telah menjadi peranan utama ya. Peranan utama dalam memberikan informasi kepada media informasinya berupa apa nih? Berupa apa kan banyak ya, ada media cetak, ada media elektronik ya. Nah, kayak kalau sekarang kan lebih ke media elektronik kan. Nah, itu mungkin nanti lebih difokusin juga media informasinya tuh dia lebih kemana gitu ya, apakah ke media cetak atau elektronik. Kayak kalau sekarang media elektronik kan atau media sosial ya. Nah, sekarang kan dengan adanya perkembangan gadget ya, itu luar biasa. Kenapa? Karena kita ini yang ada di belahan negara lain itu bisa langsung mengetahui apa yang terjadi di negara lain dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu salah satu peranan media informasi kan. Nah, mungkin maksud media informasi di sini juga lebih kepada ke gadget sih sebenarnya. Apalagi sekarang kan membeli gadget itu sudah menjadi barang yang murah ya, bahkan ada sampai ya 500.000 pun ada gitu kan, dapat Android. Nah, ini juga merupakan peran dari media informasi dalam menyebarkan suatu informasi gitu ya. Nah, mungkin boleh kamu kasih sedikit data ya, sedikit gambaran data di latar belakang bahwa media informasi itu benar-benar memiliki peranan yang sangat besar ya. Peranan yang sangat besar dalam menyampaikan suatu informasi, terutama misalkan dalam media sosial ya, dengan adanya gadget atau dengan adanya smartphone yang berkembang luar biasa ya, itu telah membuka cakrawala pengetahuan masyarakat baik yang positif maupun yang negatif gitu kan, positif maupun yang negatif ya. Ya, Pak. Lalu, nah ini juga bagaimana peranan pendidikan ya. Nah, orang mungkin kamu juga bisa lebih kepada peran dari pendidikan itu ya, bukan pengertian pendidikan. Nah, kalau pengertian pendidikan lagi-lagi ke bab 2 nanti di kajian pustaka ya.
Jadi bagaimana peranan pendidikan? Jadi semakin mungkin secara hipotesa ya, secara hipotesa aja di latar belakang ini mungkin ya semakin berpendidikannya seorang ya, namanya juga baru hipotesa kan. Nanti pembuktiannya nanti kan setelah melakukan penelitian di bab 4 gitu ya. Ya, bab 4. Di latar belakang mungkin kamu bisa menggunakan data-data dari penelitian-penelitian terdahulu yang sebelum-sebelumnya pernah dilakukan oleh orang lain, yaitu bagaimana peranan pendidikan dalam mempengaruhi tingkat pemahaman. Ya, apakah benar pendidikan itu telah mempengaruhi tingkat pemahaman? Nah, mungkin di situ boleh ada data apa gitu tentang tingkat pendidikan seorang itu semakin, apakah seorang itu semakin berpendidikan, apakah dia memiliki pemahamannya semakin tinggi juga gitu kan, ataukah sebaliknya ya? Karena kan sekarang ya tidak menjamin juga gitu kan. Nah, itu mungkin butuh sedikit data ya. Data itu bisa didapatkan dari penelitian-penelitian sebelumnya ya. Nah, kamu bisa cari di Google Search ya jurnal-jurnal penelitian mengenai peranan pendidikan terhadap pemahaman ya. Nah, itu Jadi ya. tidak perlu pakai pengertian lagi Pak ya kalau di latar Nah, belakang itu. nggak usah, karena latar belakang Nggak itu usah. adalah alasan kamu mengambil judul itu ya. Alasan kamu mengambil judul tersebut. Nah, kenapa kamu ambil judul tersebut ya ini gitu. Ibaratnya gini, kamu kalau misalkan mau nikah nih kan, milih seorang perempuan ya, pasti kamu alasannya apa milih dia gitu kan, A B C D E. Bukan perempuan adalah ya kan, tapi karena ya kan. Nah, Iya. karena gitu kan. Nah, ini mengenai apa nih? Pencarian kata kunci produk halal dan label halal. Maksudnya apa nih? Pendidikan mampu. Itu hubungannya dengan tingkat pengetahuan masyarakat terkait konsep halal, Pak. Oh, tingkat pengetahuan masyarakat terkait konsep halal di Indonesia jadinya mengalami peningkatan. Oh, boleh ini dimasukin ya. Ini kan dia bagaimana pemahaman masyarakat. Ini dari tahun ke tahun ya maksudnya ya. Ya. Kalau bisa ada sedikit kata-kata ya di bawahnya. Ada sedikit kata-kata di bawahnya, yaitu mungkin ya secara trennya aja. Ini kan bergelombang banget ya. Ini kan bergelombang sangat apa namanya? Kalau ditarik garis, ini sebenarnya trennya cenderung naik ya. Nah, kalau ditarik garis, trennya cenderung naik. Ini yang merah apa nih, produk halal? Ya, oh yang Label merah halal itu yang merah. label halal. Oh, label halal cenderung stabil ya kalau ditarik garis ya. Produk halal semakin meningkat. Berarti di sini ada sedikit kesenjangan antara produk halal dengan label halal. Ya. Berarti label halal itu belum semuanya ya. Belum semuanya mencakup produk halal. Ya. Ini berarti kamu jelasin bahwa produk halal yang ada itu ternyata belum semuanya memiliki label halal. Ya. Nah, tapi di sini kamu bawahnya itu menjelaskan tentang tingkat pengetahuan masyarakat terkait konsep halal. Nah, ini kayaknya harus ada sedikit diperjelas lagi ya. Diperjelas lagi. Tingkatan masyarakat Di bawahnya ada Pak. Saya jelasin Pak. kesesuaian tersebut. Oh ini ya 17,62% ya obat kosmetik. Nah ini kayaknya kata-katanya agak sedikit ditarik ke atas nih yang ini penjelasannya ini ya. Karena di awal tingkat pengetahuan masyarakat terkait konsep halal di Indonesia jadi mengalami peningkatan. Ini kan tingkat pengetahuan masyarakat ya. Nah, sedangkan gambarnya itu adalah mengenai tingkat produk halal dan label halal. Nah, walaupun di bawahnya di sini ada ya dengan data sebelumnya. Nah, mungkin ini dulu nih data apa ngomong ini dulu yang bawahnya dulu baru masuk ke yang ini.
Maka dapat disimpulkan tingkat pengetahuan masyarakat terkait, jadi ini dulu nih, data di atas menjelaskan mengenai bagaimana peningkatan produk halal masyarakat yang belum bisa dicakup oleh label halal, kan? Nah, ini berarti kan masyarakat itu walaupun dia belum memiliki label halal, tapi dia memiliki kesadaran untuk memproduksi barang halal, gitu kan? Untuk memproduksi barang halal. Nah, berarti maka dapat disimpulkan ya, tingkat pengetahuan masyarakat terkait konsep halal di Indonesia sejatinya mengalami peningkatan. Baru belakangnya ini ya. Baru belakangnya tingkat pengetahuan. Sebab kalau kayak gini khawatirnya orang yang lihat itu takutnya nggak nyambung gitu kan. Awalnya kok ini ngomong produk halal dan label halal, kenapa di sini tingkat pengetahuan masyarakat? Nah, harusnya masuk aja dari sini nih, data di atas menggambarkan mengenai kesesuaian dengan data sebelumnya. Nah, jadi langsung ngomongin yang atasnya ya. Nah, produsen makanan harusnya sudah paham mengenai konsep hal itu sendiri dan menganggapnya penting terhadap produk makanan yang produksinya. Sertifikasi halal masih belum memahami sertifikasi ya. Penjaminan produk makanan halal merupakan bagian penting upaya menerapkan wisata halal di Indonesia. Halal tourism ya. Tourism tuh kemarin memang sempat ini ya, tahun 2016-2017 itu sempat meningkat ya pangsa pasarnya, karena tahun 2016 kalau nggak salah Indonesia itu kan menang tuh ya, Indonesia tuh menang dalam halal tourism. NTB kalau nggak salah ya, yang juara satunya NTB benar, Nusa Tenggara Barat kalau nggak salah itu menang Indonesia halal tourism ya. Waktu itu saya ikut di acara di IAE itu. Nah, sejak itulah halal destination ya. Jakarta itu masuk sebenarnya dalam halal destination. Yang Jakarta itu sebenarnya masuk dalam poin-poin yang menjadi Jakarta, terus Jawa Barat itu masuk dalam titik poin-poin halal tourism ya, poin halal tourism atau bahasnya ramah muslim apa ya waktu ya istilahnya tuh. Nah, itu boleh tuh dibahas ya. Nah, dewasa ini perkembangan perekonomian syariah mengalami peningkatan yang pesat dan memiliki peluang yang besar dalam meningkatkan ekonomi dunia. Salah satu sektor ekonomi syariah mengalami peningkatan yang signifikan, ya benar. Ya, syariah, istilah wisata syariah kenal juga istilah halal Islamic tourism, halal travel ya. Ya Muslim friendly ya. Halal lifestyle ya. Boleh juga mungkin dimasukkan ya. Indonesia merupakan salah satu negara yang pernah menjuarai halal destination atau halal tourism ya di tahun 2016 kalau nggak salah. Ya setidaknya belum sampai 10 tahun lah ya. Biasanya sih 10 tahun itu, kalau udah 10 tahun lewat dari 10 tahun biasanya tuh udah beritanya udah basi gitu ya. Tapi kalau belum 10 tahun sih biasanya masih bisa. Konsumen halal tidak hanya untuk muslim tapi dengan kata lain, wisata halal merupakan sektor yang memiliki potensi besar karena manfaatnya tidak hanya semua orang ya. Masih tertinggal negara Malaysia ya. Kita juga masih tertinggal oleh Malaysia. Jika ditinjau dari potensinya, wisata halal memiliki potensi yang besar, yaitu sekitar 200 juta orang ya dari belahan dunia lain. Oke. Ini sih oke nih. Kementerian Pariwisata bersama DSN MUI telah wisata halal berdasarkan DSN MUI. Pemesan terbesar. Pembahasan
Keterbatasan fasilitas-fasilitas untuk menunjang perkembangan wisata halal terjadi karena kurangnya pemahaman. Ini nanti jangan ini jangan dimasukin dulu nih. Ini jadi udah kayak menggambarkan hasil penelitian ya. Ini jadi kayak bab 4 nih ya. Keterbatasan fasilitas-fasilitas untuk menunjang perkembangan wisata halal terjadi salah satunya karena kurangnya pemahaman para pelaku. Nah, berarti kamu udah tahu dong jawabannya ya kan? Iya, Pak. Nah, ini Kan nanti aja nih. berdasarkan ini. Berdasarkan apa namanya jurnal yang saya baca itu memang seperti itu, Pak. Pemahaman masyarakat itu masih kurang, terus fasilitas-fasilitas juga di Indonesia masih belum memadai gitu, Pak. Iya sih, cuman ternyata jadi kayak jawaban ininya. Jadi Jawaban dari salah satu kelemahan dan suatu seri ada terkait tentang persepsi. Ini juga ya istilah yang dipakai kalau bisa tuh konsisten ya. Kalau tadi kamu bilangnya itu pariwisata halal, pemahaman mungkin seterusnya pakainya pariwisata halal ya. Kalau misalkan memang mau pakai pariwisata syariah, pakai pariwisata syariah. Ya. Populer. Ya. Bagus. Pemahaman merupakan satu hal. Nah, pemahaman merupakan satu hal yang penting bagi seorang guna mengetahui atau menginterpretasikan suatu dalam hal ini tentang wisata halal. Di mana tingkat pemahaman ini kayak bab 2 nih ya. Pemahaman merupakan ya. Ini kayaknya masukin bab 2 aja nih. Pemahaman merupakan satu hal yang penting bagi seorang guna atau menginterpretasi suatu hal. Pengertian pemahaman ini ya. Berdasarkan uraian latar belakang, nah iya benar ya. Tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai permasalahan dengan judul, oke. Ini udah itu ya di latar belakang ya. Nah ini rumusan masalahnya, coba saya lihat. Bagaimana pengelolaan media informasi terhadap pengelolaan wisata halal. Nah, oke. Satu-satu awalnya ya. Bagaimana pengaruh, oke. Rumusan masalah, oke. Tujuan penelitian juga tinggal ngikutin aja ya, tinggal untuk mengetahui bagian pengaruh. Untuk mengetahui pengaruh, nggak usah pakai bagaimana lagi ya. oh ya. Mengetahui bagaimana pertanyaannya ini hapus, karena dia udah jadi pernyataan ya. Manfaat penelitian, oke. Itu ya bagi praktisi, sistematika penulisan, oke. Lalu ini bab 2 ya. Bab 2, tinjauan tentang pariwisata. Oke, ya bisa juga tinjauan tentang pariwisata, pengertian pariwisata. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau ngikutin judul ya. Jadi yang pertama kali dibahas itu di kajian pustaka adalah pengertian dari media informasi ya. Media informasi, lalu bahas tingkat pendidikan, lalu tingkat pengetahuan ya. Nah, lalu bagaimana tentang pariwisata ya. Jadi urutan kajian pustakanya juga ikutin judul ya. Urutannya jangan langsung lengkap ke pariwisatanya ya, tapi ke media informasi dulu ya. Apa itu media informasi? Ya. Nah, ini jenis pariwisata nanti ini belakang nih ya, ini belakang. Nah, pariwisata halal. Umum pariwisata, masih pariwisata halal ya. Media informasi ada pemahaman. Di bawah, Pak. Oh, ya, kalau bisa media informasinya didahulukan
karena sesuai dengan judul ya. Nah iya nih kan, ini informasi. Nah ini yang jadi atas nih ya, ini jadi atas nih, sesuai dengan urutan judul ya. Dan judul, tingkat pendidikan ya. Nah, udah oke sih sebenarnya, ini tinggal urutannya aja. Tingkat pengetahuan halal ya. Konsep halal. Halal ya. Nah, ini pernyataan terdahulunya ya. Yang terdahulu, pengaruh wisata halal terhadap wawasan wisatawan mana-mana Aceh ya, tentang wisata halalnya yang lebih. Bentuk komunikasi dinas pariwisata dalam melakukan wisata Islami. Pernyataan terdahulunya, analisis faktor-faktor pembangunan wisata halal di Kabupaten Solok. Meneliti tentang persepsi wisata tentang wisata syariah. Emang sini wisata syariahnya banyak ya. Cuman ada satu yang mungkin harus ditambahkan itu tentang pengaruh pendidikan itu ya. Media informasi, pendidikan dan pengetahuan itu ya. Tentang wisata halal. Nah itu juga mungkin setidaknya itu ada salah satu dari penelitian dahulu itu yang menjelaskan mengenai variabel-variabelnya kamu gitu loh. Minimal ada deh misalkan pengaruh tingkat pendidikan terhadap pemahaman wisata halal gitu kan. Nah, kalau ini kayaknya lebih didominasi oleh wisata halalnya saja gitu ya. Sedangkan kan kamu kan di sini ada variabel-variabel bebas, yaitu ada variabel media informasi, ada variabel tingkat pendidikan, ada variabel pemahaman ya. Nah itu pengetahuan ya. Nah itu menjadi variabel yang harus ada, yang udah pernah dilakukan penelitiannya sebelumnya oleh peneliti terdahulu gitu ya. Karena di sini kamu kan hanya mengkonfirmasi teori yang udah pernah ada gitu ya, bukan membuat satu teori baru gitu kan. Karena kamu ini sekarang baru bikin skripsi, bukan disertasi ya. Jadi ya hanya mengulang aja ya. Hanya mengulang penelitian terdahulu atau teori yang sudah ada, ya mengkonfirmasi teori saja. Nah, mungkin itu yang ditambahkan di penelitian terdahulunya ya. Variabel-variabel penelitian terdahulunya itu mengenai media informasi ya, media informasi mengenai tingkat pendidikan dan pengetahuan, yaitu juga harus ada penelitian dahulunya mengenai penelitian tersebut ya, variabel tersebut. Terus Pak, apakah perlu ada hubungannya sama wisata halal Pak? Misalkan Iya. penelitian tentang pendidikan, apakah perlu ada variabel wisata halalnya gitu? Iya. Jadi minimal misalkan pengaruh tingkat pendidikan atau pengaruh media informasi terhadap wisata pemahaman wisata halal gitu ya. Jadi ada variabel bebasnya dan ada variabel terikatnya. Nah, yang mana variabel bebas itu yang kamu pakai gitu. Yang kamu pakai salah satunya. Atau mungkin bisa jadi ada yang benar-benar mirip judulnya sama kamu, nggak apa-apa, ambil aja. Ya, kan dia lokasinya beda, ya kan? Isinya kan beda. Cuma secara garis besarnya aja judulnya hampir sama gitu kan. Secara lokasi, secara isi kan beda gitu kan. Mungkin kamu kan di Tenjolaya, mungkin dia di Sumatera atau di daerah lain yang judulnya memang sama gitu. Nah, itu nggak apa-apa, justru malah bagus. Kenapa? Karena itu membuktikan bahwa memang ada teorinya gitu loh. Teorinya itu ada. Oke, ini ya. Tentang hipotesis, ini kadang kuantitatif ya. Oke. Itu ya. Mengenai bab 1, bab 2 kamu sebenarnya 75% sih oke nih kalau misalkan secara penelitian terdahulu atau secara teori kamu tuh ada. Sebenarnya kesalahan kamu minor ya, kecil lah.
dari sisi penulisan kerapihan juga kayaknya udah rapih ya. Secara paragrafnya juga udah rapi. Ya, terus mungkin harus diperhatikan lagi kalau ada kata-kata asing tolong dicetak miring ya. Ada kata-kata asing tolong dicetak miring. Lalu kalau ada kutipan-kutipan ya, itu juga diperhatikan. Daftar pustakanya udah ada belum? Daftar pustaka belum ada, Pak. Oh ya, mungkin nanti boleh Belum tambahkan. dimasukin. Oh, belum ya, belum dimasukkan ya. Masukkan ke daftar pustakanya ya. Oke, kalau dari segi penulisan sih sebenarnya udah bagus. Cuman mungkin dari segi teori aja diperkuat ya. Teori diperkuat, jangan sampai itu menjadi teori baru ya. Jangan sampai itu menjadi teori baru. Karena kamu itu belum jadi doktor ya, masih S1 ya. Jadi belum bisa membuat teori baru. Membuat teori baru pun juga sebenarnya harus ada teori lama juga gitu yang udah ada gitu. Ya. Memahami aplikasi ya. Pengetahuan. Oke sih udah, sebenarnya sih udah. Yang kalau bab 2 nih masih udah oke, ini tinggal diurutin aja tuh sesuai dengan judul ya. Oke. Bab 1, bab 2 sih sebenarnya cenderung oke nih kalau udah ada teorinya mah. Tinggal tambahin penelitian terdahulunya ya, yang sesuai dengan judul kamu. Ya, Pak. Ya, palingan itu ya. Dari bab 1, bab 2 kamu. Mudah-mudahan sih ada ya. Mudah-mudahan ada penelitian terdahulu yang menggambarkan mengenai penelitian kamu ya. Di jurnal-jurnal penelitian. Kalau misalkan tidak ada, gimana, Pak? Setidaknya tuh Kadang ada satu deh, misalkan tentang tingkat pendidikan ya, terus ya. tentang media informasi ya, pengaruh media informasi, pengaruh tingkat pendidikan, pengaruh pemahaman, pengetahuan ya. Ya, setidaknya salah satunya lah ya, walaupun nggak ada ketiga-tiganya, misalkan pengaruh tingkat pendidikan terhadap pemahaman. Ya, setidaknya tuh dari judul kamu ini ya. Dari judul kamu ini dia walaupun tidak bicara tentang wisata halal ya, tapi dia bicara tentang pemahaman deh ya. Pengaruh media informasi terhadap pemahaman ya. Karena kan di sini yang menjadi variabel X dan Y-nya itu kan ini kan media informasi dan pemahaman ya. Nah, kalau untuk wisata halalnya itu sendiri itu istilahnya hanya tambahan ya. Yang penting kan di sini antara media informasi dengan pemahaman gitu kan. Apakah media informasi itu dia memiliki pengaruh dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat? Nah, hanya saja di sini diperjelaskan pemahaman itu pemahaman wisata halal ya. Halal. Nah, pemahaman macam-macam ya. Pemahaman tentang hal-hal yang lain juga bisa kan. Nah, sebenarnya sih itu sih yang menjadi garis besarnya itu di situ ya. Kalau saya lihat sih sebenarnya udah oke ya, tinggal di ini aja lah, tinggal dipoles-poles di penelitian terdahulunya. Ya, jadi gitu ya, Yaya Supriyadi ya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya, Pak. Ya, sama-sama. Ya, mohon maaf ya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.